Let's go, kita nyoba bawain judul baru. Kalau dikerjain dengan penuh perasaan dan cinta, pasti bakal rame. Subscriber channel Anda menunjukkan minat yang lebih rendah pada video ini sehingga penayangan menurun 76% dibandingkan biasanya. Anjay. Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Ya, yang di depan itu biarin aja lah. Mari kita lanjutkan manhwa favorit kita yang udah sampai part 14. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjut dengan Juhyuk bersama Gobang dan Giyeon yang sedang menikmati es krim. Juhyuk sembari tersenyum melihat Gobang bergumam kalau dirinya sangat puas dengan peningkatan kekuatan Gobang dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, melihat Gobang yang kembali menghidupkan baling-baling lidahnya membuat Juhyuk bertanya-tanya kenapa sepertinya tidak ada yang benar-benar berubah dari cara dia bertingkah. Juhyuk lalu berteriak meminta Gobang untuk menghentikannya karena menciprat kemana-mana. Di sisi lain tampak Korsaki yang sedang melamun, memandangi keluar jendela, ia seperti sedang memantau sesuatu. Di saat itu pula suara Juhyuk mengejutkannya. Juhyuk bertanya kenapa Korsak tidak ikut makan es krim. Korsak menjawab, tidak apa-apa, ia hanya sedang memikirkan beberapa hal. Giyeon yang mengira kalau Korsak masih cemburu dengan Gobang berkata kalau bagaimana bisa dia membuat raut wajah murung yang terlihat begitu jelas di depan tuan mudanya. Mendengar perkataan Giyeon, Korsak mencoba mengelak kalau bukan seperti itu. Ia juga mengakui berkat Gobang yang naik 2 tingkat, maka sama nerbong juga jadi jauh lebih aman sekarang. Kemudian tampak Juhyuk yang diam-diam menyodorkan 1 cup es krim ke Korsak, sembari memperingati Korsak untuk jangan lengah hanya karena Gobang jadi lebih kecil karena nafsu makannya sepertinya malah bertambah. Jadi Juhyuk pun segera menyisakan 1 untuk Korsak. Melihat kepedulian tuannya, Korsak pun menangis terharu. Juhyuk lalu bertanya apakah ada hal lain yang Korsak butuhkan. Korsak pun menjawab kalau dirinya ingin meminta tolong kepada tuannya untuk memanggilnya lagi ketika tengah malam setelah waktu manifestasinya berakhir. Juhyuk bingung dan bertanya. Korsak dengan gugup menjelaskan kalau ada pertandingan sepak bola dan itu adalah pertandingan luar negeri, jadi hanya tayang saat malam hari. Juhyuk pun paham lalu berkata kalau Korsak memang selalu suka menonton sepak bola. Korsak mengiyakannya sembari gagap seperti ada yang disembunyikan. Ia berkata kalau dirinya sangat ingin menonton pertandingan ini secara langsung. Juhyuk mengerti dan akan memanggil Korsak nanti. Korsak langsung berterima kasih lalu Juhyuk berkata kalau dirinya akan mampir ke departemen manajemen awakening sebentar karena ia sudah mengumpulkan banyak batu mana. Mengetahui Juhyuk akan pergi sendirian, Korsak pun meminta untuk ajak mereka. Gobang melanjutkan kalau di luar berbahaya, prajurit melindungi summonernya. Jadi ajaklah aku. Giyeon juga menambahkan kalau tidak ada salahnya untuk berhati-hati dan biarkan mereka ikut. Sedetik kemudian Gobang langsung menutupi jalan. Korsak memegangi kaki dan Giyeon yang menarik baju Juhyuk sembari menangis. Juhyuk yang kesal pun berteriak kalau mereka tidak bisa masuk kalau belum terdaftar sebagai player, jadi biarkan ia pergi. Beberapa saat kemudian Juhyuk pun telah sampai di departemen manajemen awakening. Sebuah mobil limosin yang mengantarkan Juhyuk pun tiba. Di saat itu pula ketua tim Jeon menyambut Juhyuk berterima kasih karena Juhyuk sudah meluangkan waktu untuk datang jauh-jauh ke sini. Juhyuk sembari turun dari mobil membalas kalau ketua tim Jeon selalu mengirimkan mobil untuknya setiap saat. Jadi ini tidak merepotkan sama sekali. Namun dalam hati, Juhyuk berkata kalau sebenarnya perjuangan yang sesungguhnya adalah mencoba meninggalkan Korsak, Gobang, dan Giyeon. Juhyuk juga menyarankan ketua tim Jeon mengirimkan mobil biasa saja karena ia tidak terlalu terbiasa dengan limosin. Ketua tim Jeon tertawa meminta Juhyuk untuk jangan merasa terbebani karena sudah sewajarnya mereka menyediakan ini untuknya. Tak lama kemudian mereka pun sudah masuk ke dalam. Ketua tim Jeon lalu mentotalkan batu mana yang dibawa Juhyuk seberat 54 kg. Jadi dia dibayar sebanyak 27 juta won. Juhyuk lalu berterima kasih. Ia juga tak lupa memberi selamat kepada Departemen Manajemen Awakening karena telah menyelesaikan lantai 66.
Juhyuk juga memuji kalau player Nam Gayun luar biasa. Ketua tim Jeon membalas kalau ini semua berkat player Bong Juhyuk yang meminjamkan Holy Sword padanya. Lalu ketua tim Jeon pun membahas soal penthouse. Ia bertanya apakah Juhyuk sudah membuat keputusan terkait transfer sertifikat penthouse. Mendengarnya, Juhyuk membalas kalau soal itu, ia merasa mendapatkannya secara gratis itu terlalu membebaninya. Jadi, ia akan mengumpulkan uang yang cukup dengan usahanya sendiri dan membelinya nanti. Ketua tim Jeon yang benar-benar bertekad memberikan penthouse-nya pun tiba-tiba ia meminta Juhyuk untuk beritahu dirinya jika Juhyuk berubah pikiran dan mereka akan membiarkan penthouse itu kosong untuknya. Juhyuk hanya menjawab oke, namun dalam hati Juhyuk merasa agak bersalah karena menolaknya, melihat ketua tim Jeon yang sangat perhatian. Ketua tim Jeon kemudian mengatakan pada Juhyuk kalau ada masalah penting yang perlu mereka diskusikan. Juhyuk menoleh, dalam hati ia bertanya apa itu. Ketua tim Jeon menjelaskan kalau ini mengenai jadwal kunjungan pemain Amerika Serikat yaitu Gerald Watson yang akan ke Korea dalam beberapa hari ke depan. Dijelaskan, Gerald Watson itu adalah nama yang mustahil untuk tidak diketahui. Trade yang dimilikinya adalah Magic Swordman dan dia adalah pemain Amerika Serikat dengan level tertinggi di dunia saat ini. Kembali dengan Juhyuk, ia bertanya kenapa ketua tim Jeon memberitahunya soal ini. Ketua tim Jeon membalas kalau tujuannya ke Korea adalah untuk menyewa Holy Sword miliknya. Dan syaratnya adalah biaya sewa 10 juta untuk setiap kali penggunaan. Mendengar kata 10 juta, Juhyuk menyimpulkan kalau itu tidak mungkin won. Ia pun bertanya apakah itu dolar. Ketua tim Jeon menganggukkan kepalanya berkata kalau itu benar, biaya sewanya 10 juta dolar atau sekitar 13 miliar won. Mendengar kata 13 miliar won, Juhyuk langsung syok. Ekspresi Juhyuk yang semakin gelap itu membuat ketua tim Jeon salah paham mengira Juhyuk tidak puas. Ia juga menjelaskan kalau sebenarnya ini memang tidak cukup, apalagi demi mengamankan ekonomi nasional mereka agar tidak runtuh. Ketua tim Jeon juga berencana akan mengulur mereka dan ia lebih memilih tidak mengambil 10 juta dolar. Melihat kesalahpahaman ketua tim Jeon, Juhyuk bertanya-tanya apa yang dikatakan orang ini. Kalau ketua tim Jeon membiarkan harga dirinya menghalangi dan kesepakatannya batal, apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana kalau item lain seperti Holy Sword ditemukan, apalagi ini adalah permintaan langka dari tetangga global mereka. Jadi mereka harus mengambilnya. Juhyuk mencoba meraih ketua tim Jeon. Dengan panik ia berteriak, padahal 10 juta dolar itu sudah lebih dari cukup, jadi ayo ambil itu dan pinjamkan. Beberapa saat kemudian di apartemen Juhyuk, ia membuka pintu rumahnya dan setelah beberapa detik kesunyian, Juhyuk roboh sembari berkata 13 miliar won. Ia lalu menangis mengatakan kalau dirinya bisa menganggap gajinya sebagai player yang sebesar 2 miliar won itu sebagai uang saku. Dalam hati ia berteriak memanggil ibu, menyatakan kalau anaknya akhirnya berhasil. Dengan perasaan senang, Juhyuk segera masuk karena sudah lapar. Ia bingung ingin pesan makan apa, daging atau sashimi, atau pesan semuanya saja. Akan tetapi setelahnya ia malah berubah pikiran dan hanya makan ramen. Juhyuk berniat menyimpan sashimi tuna untuk dimakan bersama para samennya nanti. Karena sekarang ia sudah senang hanya dengan makan ramen saja. Malam pun tiba tepatnya di jam 12. Sesuai permintaan Korsak yang meminta disamen di tengah malam, Juhyuk pun memanggilnya. Karena sudah lelah berjalan ke sana kemari, Juhyuk pun izin untuk tidur lebih dulu dan tak bisa menemaninya. Sembari melangkah memasuki kamar, Juhyuk mengatakan pada Korsak agar menikmati pertandingan sepak bola itu sesukanya. Korsak mengiyakan lalu berpura-pura menonton TV dan tak lama, ia dengan pendengaran tajam mendengar tuannya Juhyuk sudah ngorok, segera pergi beraksi. Di luar apartemen, Korsak berdiri di atas gedung, ditemani dengan angin sepoi-sepoi. Lalu kita dijelaskan bahwa jejak pelacakan tidak memiliki wujud fisik dan para manusia di bumi tidak bisa mendeteksinya, juga tidak bisa menghapus serpihan sihir mikroskopis. Kemarin Korsak menanamkan jejak pelacakan pada dua orang yang cukup mencurigakan dan sepanjang hari, Korsak menemukan dua serpihan sihir itu sedang memantau apartemen tuannya. Dalam hati Korsak kesal, berkata beraninya mereka mengintai tempat tinggal Summoner Bong.
Dengan tatapan yang tajam, Korsak akhirnya menemukan tempat persembunyian kedua orang itu tinggal yang ternyata itu merupakan tempat pijat tradisional. Di dalam terdengar beberapa orang sedang berbincang, tampak satu orang sedang berjaga di pintu luar. Di dalam, orang-orang itu sedang membicarakan beberapa anggota player elit Korea di mana ada Kim Min Ji, umur 32, di mana orang ini sudah menandatangani kontrak tim elit 3 bulan lalu dan diduga sudah mencapai lantai 30-an. Sang Pak Bos di tempat itu pun menyuruh anak buahnya untuk lanjut, kemudian disebutkan yang kedua ada Jang Dong-su. Singkat cerita, absensi target itu sampai di nama Bong Joon-hyuk, umur 25 tahun, tampak pula foto Bong Joon-hyuk sudah ada di tangan mereka. Bawahannya menjelaskan kalau Joon-hyuk sudah hampir 3 bulan menandatangani kontrak tim elitnya, dan mereka memperkirakan dia setidaknya ada di lantai 20 ke atas. Kemudian bosnya pun memuji bawahannya dan menjelaskan kalau ini adalah operasi yang hanya bisa mereka lakukan sekali, jadi mereka akan mengambil sebanyak yang mereka bisa. Kita pun diperkenalkan sang bos tempat ini yang ternyata merupakan Kapten Brigade Pasukan Khusus Timur Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok bernama Deng Guanlin. Namun saat Deng Guanlin akan melanjutkan penjelasan rencananya, tiba-tiba ada kepala yang bergelinding ke arahnya. Ternyata itu adalah kepala orang yang berjaga di luar tadi. Tentu hal itu seketika membuat semua orang di dalam ruangan langsung panik dan bersiap dengan senjata mereka masing-masing berteriak bahwa ada penyusup. Deng Guanlin juga panik, ia segera membereskan dokumen-dokumen penting sedangkan para bawahannya keluar ruangan mencari penyusupnya. Akan tetapi, tiba-tiba suara Korsak. Sembari memegang foto milik tuannya, Joo-hyuk, ia berkata kalau Sa menerbong kelihatan ganteng bahkan di foto. Guanlin yang terkejut hanya bisa terpatung, lalu ia melirik ke samping bertanya-tanya sejak kapan ada orang di sampingnya. Guanlin yang seorang tentara pun dengan pisau segera menyerang Korsak, namun tentu saja serangan seperti itu dapat dihentikan dengan mudah oleh Korsak, bahkan ujung pisau dipetik oleh Korsak seperti halnya memetik buah. Ujung pisau itu disentil balik oleh Korsak menusuk tangan Guanlin. Korsak berkata kalau ia sedang mengagumi foto tuannya, jadi jangan mengganggunya. Teriakan Guanlin menggema keras di ruangan membuat seluruh anak buahnya langsung kembali. Lalu Guanlin berteriak meminta mereka untuk segera tembak bajingan ini sekarang. Dua orang yang memegang pistol pun segera menuruti perintah sang bos. Mereka menembaki Korsak secara membabi buta. Akan tetapi, peluru itu bahkan tak menyentuh selai pun rambut Korsak. Sembari menghindar, Korsak mengatakan kepada orang-orang itu agar tidak perlu buru-buru. Lagi pula, mereka akan mati hari ini karena mereka sudah berurusan dengan orang yang tidak seharusnya mereka ganggu. Tampak Korsak melesat menerobos peluru-peluru yang mengarah padanya, menusuk kedua orang yang menggunakan senjata api. Tak lama, bawahan Guanlin lainnya bersama-sama berencana untuk menangkap tangan Korsak, namun malah tangan mereka yang malah ditebas Korsak. Sambil kembali duduk, Korsak tertawa kecil, berkata kalau sepertinya mereka tidak punya tangan untuk menangkapnya. Di saat itu pula, masih ada yang akan menyerang Korsak dengan kampak, namun lagi-lagi Korsak dengan mudah melompat untuk menghindarinya. Guanlin dari belakang melihat gerakan dan kelincahan Korsak, heran karena dia bisa memperlakukan agen assassin paling elit seperti anak kecil. Guanlin bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Guanlin lalu menduga apakah dia itu agen intelijen Korea. Namun ia ragu karena kekuatan superhuman seperti itu hanya terlihat di video Black Tower Korea. Guanlin tambah bingung karena meskipun Korsak seorang player, bagaimana bisa dia menggunakan kekuatannya di luar tower. Kembali dengan Korsak setelah menghabisi bawahan Guanlin yang terakhir, ia pun menoleh ke arah Guanlin dan dengan sekejap sudah ada di depannya. Sembari bertanya apakah Guanlin bisa bicara bahasa Korea. Korsak meminta dia untuk meminta maaf dan ia akan membiarkannya hidup. Akan tetapi saat Guanlin baru saja ingin meminta maaf, belati Korsak terlebih dahulu menembus kepalanya. Korsak bertanya memangnya ia bakal memaafkannya. Apakah dia tahu siapa yang dia berani lawan? Beberapa saat kemudian kepala Guanlin sudah diberi pita oleh Korsak. Namun saat Korsak akan pergi dari TKP,
Tak lama kemudian, ia kembali dan bingung karena kalau Summoner Bong tahu dia pasti akan membencinya, akan tetapi ia tidak bisa meninggalkan ciri khasnya yaitu pita yang sudah ia jaga seumur hidup. Namun, setelah terlintas bayangan Summoner Bong Ju-hyuk yang akan mengusirnya karena dirinya sudah membunuh orang tanpa izin, Korsak pun segera mengambil pita itu sembari berkata dalam hati kalau ia ketahuan kali ini, ia benar-benar bisa dibuang. Keesokan harinya terdengar suara Ju-hyuk yang bertanya kepada Korsak apakah kemarin menyenangkan. Korsak yang baru saja disamen pun memberi hormat, berkata kalau berkat tuannya ia sangat bersenang-senang. Ju-hyuk kemudian bertanya kenapa Korsak tidak menyentuh makanan sama sekali, padahal ia sudah mengisi kulkas dengan cemilan. Korsak lalu berpikir sebentar dan mengatakan kalau dirinya terlalu fokus pada pertandingan sepak bola sampai ia lupa. Mendengar alasan itu, Ju-hyuk heran karena itu tidak biasa dan menduga kalau pertandingannya pasti sangat seru. Setelahnya Ju-hyuk bertanya pada para samennya kalau hari ini waktunya mereka memanjat lantai 35. Korsak mengiyakannya, berkata kalau ini adalah lantai terakhir para Minotaur, namun tiba-tiba Gobang menyela berkata kalau warrior selalu siap, ia akan membunuh mereka semua. Gion juga berkata kalau wanita ini akan membantu tuan mudanya dengan senang hati. Tak lama kemudian mereka pun memasuki lantai 35 Black Tower Korea dengan misi lantai 35 yaitu mengalahkan 80 Minotaur jenis apapun dan satu Minotaur King dalam batas waktu 13 jam. Tampak beberapa Minotaur sudah berkerumun membuat Ju-hyuk heran, tak lama Gion segera mengaktifkan skill buff untuk mensupport timnya. Di sisi lain Gobang langsung bertransformasi menjadi besar, namun saat ia sedang berlari ke arah para Minotaur, tiba-tiba Korsak dengan cepat melesat sembari berteriak kalau ia maju duluan. Dalam hati Korsak bergumam mengenai Gobang yang sudah mencuri perhatian di lantai sebelumnya, jadi kali ini ia akan menunjukkan pada mereka seperti apa SSR sejati itu. Lalu Korsak melompat ke arah salah satu Minotaur sembari berteriak berkali-kali kalau dirinya harus lebih cepat lagi. Tanpa dalam sekejap Korsak menyembelih Minotaur siap kurban itu membuat Ju-hyuk melongo, bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Korsak bersikap seperti itu. Di sisi lain, Gobang yang sedang mengobrak-abrik tepat di belakang Korsak menyuruh Korsak untuk bertarung di belakangnya saja agar aman. Namun Korsak tak mendengarkannya berteriak kalau dirinya juga bisa melakukannya. Melihat Korsak dan Gobang yang bersemangat, tentu itu akan membuat penyelesaian menjadi sangat cepat, membuat Ju-hyuk panik, takut tidak kebagian. Ju-hyuk kemudian masuk ke dalam pertempuran itu, ia langsung menggunakan shadow step-nya dengan cepat dan terbang ke atas. Dalam hati Ju-hyuk berkata kalau dirinya adalah seorang jenius yang berhasil menggunakan shadow step di udara. Namun setelah menyebut dirinya sendiri jenius, Ju-hyuk malah cuma menyerang musuh yang paling lemah. Sedetik kemudian, Minotaur King pun keluar, menggetarkan seluruh dataran dengan teriakannya. Ju-hyuk langsung kaget melihat Minotaur yang sudah keluar padahal mereka baru saja mulai bantai-bantai. Akan tetapi tiba-tiba Gobang berlari kencang ke arah Minotaur King dan langsung menabrak monster itu hingga terpental jauh ke atas langit. Dan dengan begitu sudah dinyatakan bahwa Minotaur King sudah kalah. Hal itu tentu saja membuat Ju-hyuk semakin senang dengan kekuatan Gobang yang semakin tidak masuk akal. Tapi di sisi lain terlihat Korsak yang terjatuh sedih karena bos Minotaurnya sudah dikalahkan Gobang terlebih dahulu, padahal ia ingin membuktikan kemampuannya. Tak lama seperti biasa, pemberitahuan penyelesaian S++ pun muncul, hadiah emblem platinum pun diberikan. Scene beralih di tempat Korsak bantai-bantai kemarin malam. Tampak para polisi yang sudah menyegel tempat itu. Di dalam tampak senjata dan barang bukti sudah dinomorkan. Kemudian datang ketua tim Jeon, ia langsung memperkenalkan kalau dirinya dari Departemen Manajemen Awakening, Jeon Guang-il. Juga di sampingnya kepala seksi Lee Min-ah. Pria di depannya yang sepertinya adalah seorang polisi atau detektif pun berterima kasih kepada mereka yang sudah datang dan mempersilahkannya. Lalu ketua tim Jeon pun bertanya apakah ini foto-fotonya. Sang detektif pun membenarkan, menjelaskan kalau ketua tim Jeon melihat lebih teliti, dia akan melihat kalau semua foto itu merupakan orang yang terdaftar sebagai personel Departemen Manajemen Awakening. Sembari melihat foto-foto itu, ketua tim Jeon merasa kesal karena ternyata itu benar. Ia bingung bagaimana bisa data ini bocor. Ia kemudian tambah terkejut karena bahkan informasi player Bang Ju-hyuk yang sangat rahasia juga bocor.
Tanpa membuang waktu, ketua tim Jeon langsung menginstruksikan Lee Min-ah untuk menggelar pertemuan darurat bagi seluruh personel tingkat eksekutif saat itu juga. Lee Min-ah pun segera menerima perintah tersebut dan menjawab tegas. Kita pun kembali dengan Ju-hyuk. Terlihat saat ini ia sedang membuka jendela status karena akhirnya dia telah mengumpulkan emblem ke-35. Ju-hyuk bertanya-tanya apa yang akan ia dapat kali ini. Korsak lalu bertanya apakah ia harus mengambil air murni dari dispenser dan berdoa dulu sebelum melakukan penarikan perk. Mendengarnya Ju-hyuk pun setuju, namun Giyeon dengan kepercayaan dirinya tiba-tiba berkata kalau dirinya harus memberitahu tuan muda bahwa air dispenser itu bukan air murni dan jika tuannya berdoa dengan air seperti itu, hal itu malah mungkin membawa sial. Ju-hyuk yang mendengarnya hanya bisa menatap Giyeon sembari bergumam. Masalahnya saat ia melakukan random summon dengan air dispenser itu, Giyeonlah yang keluar. Melihat tatapan tuan mudanya, Giyeon bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya, namun Ju-hyuk segera bilang tidak, berencana untuk merahasiakannya saja. Lalu Ju-hyuk pun langsung mulai cek hadiahnya seketika panel biru muncul memberitahu kalau perk diberikan karena telah mengumpulkan 35 emblem platinum. Di sisi lain Korsak agak gelisah berharap yang keluar adalah Thread Enchantment karena random summon yang keempat juga akan segera muncul. Hadiah pun muncul, ternyata Ju-hyuk mendapatkan 2 item sekaligus. Yang pertama ada Golden Aegis of Warm Dawn, sebuah perisai yang dapat meningkatkan physical dan magical defense dan juga memiliki trait menjaga ketenangan dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada Golden Ace of Cold Twilight yang dapat meningkatkan attack speed, membekukan target, bahkan meningkatkan jarak serangan. Juga memiliki trait membimbing musuh menuju peristirahatan Twilight. Mendapatkan 2 item dengan efek yang hebat, Ju-hyuk tentu saja merasa senang. Namun di sisi lain, para summonnya pada menggosipinya. Korsak bertanya kepada Giyeon apa yang harus mereka lakukan sekarang. Melihat senyum lebar tuannya Ju-hyuk, sepertinya dia akan jadi semakin berani. Giyeon membalas kalau mereka harus berlutut dan memohon pada tuan muda sambil bercucuran air mata. Mendengar rencana Giyeon, Korsak bingung apakah itu akan berhasil, bukannya Giyeon sudah memakai trik itu sekali. Lalu tiba-tiba Korsak kesal berkata kalau seharusnya mereka tadi berdoa dulu. Giyeon mengatakan kalau hasilnya mungkin tak akan jadi lebih baik, bisa-bisa sesuatu yang lebih mengerikan malah muncul jika mereka menggunakan dispenser air itu. Namun, Gobang yang polos berkata kalau dirinya ingat saat Summoner Bong berdoa dengan air dispenser dan menggunakan random summon, Putri Giyeon lah yang muncul. Giyeon terkejut mengira kalau Gobang sekarang sudah cukup pintar untuk bercanda. Gobang lalu menekankan kalau warrior ini tidak berbohong, ia pun tidak tahu caranya bercanda. Ucapan Gobang itu pun diperkuat dengan Korsak yang mengatakan bahwa Gobang benar. Hal itu langsung membuat Giyeon malu sendiri. Ia tertawa berkata kalau sekarang setelah dipikir-pikir sepertinya itu bukan dispenser biasa. Melihat dirinya sampai bisa terpanggil olehnya. Itu pasti dispenser yang luar biasa. Korsak menyela tiba-tiba berkata kalau itu bukan dispenser luar biasa, tapi itu dispenser biasa. Mendengar itu Giyeon jengkel menyatakan jika dirinya bilang iya, berarti iya. Korsak pun menjawab, baik nyonya. Gobang kemudian memberikan fakta pahit lagi. Ia berkata kalau random summon sudah tidak lama lagi dan jika Summoner Bong akan segera memanggil orang baru, total yang terpanggil akan menjadi 4 orang. Tapi karena hari ini Thread Enchantment tidak muncul, maka sistem 3 orang ini akan bertahan untuk sementara waktu. Giyeon menjawab memang dilanjutkan oleh Korsak benar. Apalagi jika sosok yang lebih berguna dari mereka terpanggil, lalu siapa di antara mereka bertiga yang harus mundur? Semua orang tahu kalau Gobang bisa berperan sebagai tank sekaligus damage dealer. Juga Giyeon memiliki kemampuan support yang sangat kuat. Di sisi lain, Assassin adalah posisi agak ambigu dan jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, yang harus pergi adalah Korsak berteriak dalam hati, sudah pasti aku. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Mimin akhiri, sampai jumpa.